Begitu perkara ijazah palsu ini dinyatakan P21, maka otomatis hak imunitas Jokowi sebagai mantan presiden langsung hilang total di persidangan. Dalam diskusi hangat ini, Abdul Ghafur Sangaji membongkar habis status perkembangan terbaru kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang dilaporkan sendiri oleh Jokowi sejak April 2025 lalu. Hingga kini, kasus tersebut sudah berjalan lebih dari 400 hari. Namun, status hukumnya masih menggantung dan belum dinyatakan P21 atau lengkap oleh pihak kejaksaan. Banyak pihak menduga bahwa kasus ini sengaja digantung karena menjadi blunder terbesar bagi pihak pelapor. Sangaji menegaskan bahwa di dalam hukum pidana material, beban pembuktian sepenuhnya ada pada si pelapor, yaitu Jokowi sendiri, bukan pada Roy Suryo ataupun Dr. Tifa. Jika berkas perkara ini dinyatakan P21 dan maju ke pengadilan, medan pertempuran akan berubah total dari media sosial ke ruang sidang. Dan Jokowi wajib hadir secara fisik sebagai saksi kunci tanpa boleh diwakili oleh kuasa hukum atau relawannya. Disinilah letak kejanggalannya. Berdasarkan data hasil gugatan di Komisi Informasi Pusat KIP yang diperoleh tim pemburu ijazah, pihak UGM mengonfirmasi tidak memiliki transkrip nilai program sarjana atas nama Joko Widodo. Lebih mengejutkan lagi, dalam dokumen CV Jokowi yang diserahkan ke KPU pada Pilpres lalu, tertulis bahwa program S1 beliau adalah teknologi kayu. Padahal secara historis di Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah ada jurusan tersebut pada masa kuliahnya. Sangaji menganalisis adanya indikasi kekuatan tak terlihat atau the invisible hand yang sejak awal memaksakan penyidik kepolisian untuk menetapkan status tersangka secara prematur demi mengejar target kompromi politik melalui skema restoratif justice. Namun, tim hukum Roy Suryo CS menegaskan mereka sama sekali tidak takut dengan P21. Justru Jokowi lah yang diduga ketakutan, karena jika dipersidangkan, memorinya akan dikuliti habis-habisan. Disinilah senjata pamungkas dari tim terdakwa disiapkan. Dr. Tifa, yang saat ini sedang menyelesaikan 2 gelar doktoralnya di UI dan Unpad, sudah bersiap membongkar ingatan Jokowi menggunakan pendekatan ilmiah sains melalui struktur hipokampus otak. Seseorang yang benar-benar pernah menjalani masa perkuliahan secara real pasti bisa menjawab pertanyaan dengan spontan tanpa ada jeda, delay. Jokowi akan dicecar secara detail mengenai sejarah akademisnya, mulai dari sistem seleksi masuk, perbedaan kurikulum sarjana muda dan sarjana penuh, nama teman kos, lingkungan kampus, hingga dosen paling killer yang mengujinya. Jika Jokowi hanya menjawab lupa, maka runtuhlah seluruh klaim keabsahan akademis tersebut. Sangaji memprediksi kasus ini pada akhirnya akan berujung pada surat perintah penghentian penyidikan SP3, karena jaksa tidak kunjung yakin dengan keabsahan material berkas yang ada. Jika SP3 diterbitkan, keadaan justru berbalik, dan Jokowi terancam dilaporkan balik atas dugaan laporan palsu.